Ucok film dulu gak sih? Ahai. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, di video kali ini gua akan membahas film Misi Botak yang Jago Gelut. Memang film yang dibintangi oleh orang ini selalu membuat saya terpesona dengan setiap adegan actionnya. Bahkan setelah nonton film ini, adrenalin saya naik hingga 100%. Dan kumaha coy, film oge rame, sok tonton mantakna nepikeun ka CF-na. Oke. Film yang dibintangi oleh Jason Statham ini masih hangat-hangatnya dan baru saja dirilis minggu lalu. Film ini berjudul What of Man. Film yang disutradarai oleh Guy Ritchie ini langsung mendapat sambutan baik dari pecinta film. Bahkan film ini mendapat nilai 7,3 dari situs IMDb. Film ini juga cukup liar jika ditonton secara langsung karena alur ceritanya yang selalu flashback dan tentunya menguras IQ kalian. Jadi di sini gua akan membahas secara simpel saja dan tentunya berbeda dengan yang lain. Gak usah banyak spoiler di awal, kita meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu, dan jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, kalian subrek aja ya. Karena subrek mah gratis wa, oke? Film diawali dengan dua orang anggota Fortico yang sedang mengantarkan sejumlah uang. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pekerja jalanan di sana. Dan apa yang terjadi? Ternyata para pekerja ini adalah perampok. Para perampok ini berhasil mengambil semua uang yang ada di truk. Tapi tidak sampai sana, lalu terdengar suara tembakan. Dan film What of Man pun baru dimulai. Scene pun berpindah kepada seseorang yang akan melamar menjadi anggota Fortico. Dia bernama Patrick Hill. Kita panggil saja dia Hill. Di dalam, Hill bertemu dengan orang bernama Terry. Terry memberikan beberapa pertanyaan kepada Hill dan Terry mengatakan bahwa minggu lalu ada dua anggotanya yang meninggal dunia akibat serangan dari para perampok dan ada satu warga sipil yang ikut menjadi korban. Tak berselang lama datanglah seorang pria bernama Bullet dan Bullet inilah yang akan menguji atau menyeleksi Hill apakah Hill diterima atau tidaknya di sana. Setelah melewati beberapa tes ternyata Hill diterima di perusahaan Fortico dengan nilai tes yang pas-pasan. Setelah itu Bullet mengajak Hill untuk menunjukkan lokernya. Sekalian memperkenalkannya kepada anggota lain. Lalu Hill mendapatkan satu set pistol untuk berjaga-jaga. Di sini Hill langsung mendapatkan tugas pertamanya. Hill dipasangkan dengan orang yang bernama Boy. Terlihat di sini Boy tidak menyukai Hill dikarenakan Hill masih anggota baru. Mereka mendapatkan tugas untuk mengambil uang di sebuah bank. Sampainya di bank, Hill tidak mendapatkan sedikit pun gangguan. Dan tugas pertamanya dia kerjakan dengan sangat mulus. Dan mereka membawa uang itu ke kantor Fortico dengan aman dan tentram. Setelah selesai bekerja, Bullet mengajak Hill untuk sedikit bersantai dan menghilangkan rasa penatnya dengan cara bermain biliar. Ketika bermain biliar, Hill diprovokasi oleh seorang anggota Fortico, tapi Hill dengan tenang tidak terpancing oleh provokasi tersebut. Keesokan paginya, Hill, Boy, dan Bullet kembali melakukan pekerjaannya, mengantarkan uang. Namun mereka bingung dengan Bullet yang pergi tak kunjung kembali. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke radio Boy, dan ternyata Bullet sedang disandra oleh para perampok. Para perampok ini mengatakan untuk mengikuti instruksinya karena jika tidak Bullet akan mati. Terlihat Boy yang dari awal sok jagoan sangat ketakutan dengan ancaman tersebut. Masih mitana we sok jagoan. Geus aya nu kakian mah ripuh sate. Masih. Lanjut. Tapi Hill menyuruhnya untuk tenang dan ikuti saja instruksi dari para perampok itu. Mereka pun pergi dari sana dan mengikuti apa yang diinginkan oleh perampok tersebut. Ketika sedang melemparkan uang ke mobil perampok, tiba-tiba Hill melakukan perlawanan dan melumpuhkan semua perampok tersebut.
Anjir, makin penasaran kan siapa Hill? Oke, makanya tonton sampai habis ya. Lanjut. Hill pun mengejar satu orang perampok yang masuk ke dalam gudang. Tapi sayang perampok itu juga harus mati di tangan Hill. Boy dan Bullet pun sangat terkejut dengan tindakan Hill. Lalu Hill pun diinterogasi atas kejadian tadi. Mereka bingung kenapa Hill bisa membantai semua perampok tersebut tanpa terluka sedikit pun. Hill juga diperlihatkan video CCTV kejadian perampokan minggu lalu yang menewaskan 2 anggota Vertigo. Tapi di sini Hill mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut. Setelah interogasi selesai, Terry menyuruh Hill untuk istirahat karena sesuai SOP perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan demi menjaga kesehatan mentalnya. Kemudian datanglah pemilik perusahaan Vertigo yang bernama Black Health dan meminta Hill untuk terus bekerja karena berkat dirinya lah rating perusahaan Vertigo meningkat drastis. Scene pun berpindah ke Hill yang sedang menemui seorang wanita bernama Christy. Maksud dari kedatangan Christy adalah untuk memberikan sebuah dokumen kepada Hill. Paginya Hill kembali bekerja. Di kantor Hill mendapat banyak pujian dari rekannya atas kejadian perampokan kemarin. 3 bulan berlalu saat Hill dan Bullet sedang melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba mereka dihadang oleh para perampok. Tapi anehnya ketika Hill keluar dan menampakkan wajahnya yang ganteng dan imut, para perampok ini ketakutan dan meninggalkan mereka begitu saja. Atas kejadian itu, Hill kembali diinterogasi dan mengatakan bahwa perampok itu langsung kabur saat melihatnya. Boy dan Bullet pun membicarakan kejadian aneh tersebut. Dan mereka mulai curiga dengan Hill. Scene pun berpindah ke 5 bulan sebelumnya, di mana Hill sedang bersama anaknya yang bernama Doggie dan berencana untuk menonton sebuah pertandingan baseball. Namun Hill mendapatkan sebuah telepon dari anak buahnya untuk mengawasi sebuah truk. Sempat menolak, akhirnya Hill mau mengerjakan tugas tersebut. Lalu mereka pun pergi. Dan Hill berpura-pura membeli makanan untuk bisa mengawasi truk tersebut. Apakah dia belok ke kanan atau ke kiri? Saat truknya keluar, Hill pun memberitahu bahwa truk itu belok ke kanan. Ternyata truk itulah yang dirampok di scene awal tadi. Dan satu warga sipil yang menjadi korban adalah anak dari Hill. Hill pun berhasil selamat dan sudah berada di rumah sakit. Tapi sayangnya anak dari Hill harus tewas karena kehabisan darah. Hill pun menemui anak buahnya dan dia berencana untuk mencari pelaku pembunuhan anaknya. Ternyata Hill ini adalah seorang bos mafia yang ditakuti di kota itu. Lalu mereka pun mulai mencari dan membantai semua perampok di kota tersebut dengan maksud untuk mencari pelaku pembunuhan anaknya. Let go. Karena tidak mendapatkan hasil, Hill pun menemui Christy dan meminta untuk mengubah identitas aslinya karena Hill sendirilah yang akan mencari tahu siapa yang membunuh anaknya dengan cara melamar menjadi anggota Vertigo. Scene pun berpindah ke sekelompok orang yang sedang kebingungan karena tidak memiliki pekerjaan setelah dibebas tugaskan dari kemiliteran. Lalu pemimpin mereka yang bernama Jackson memberikan mereka pekerjaan dengan merampok sebuah rumah orang kaya demi sesuap nasi karena uang hasil rampokannya masih kurang dan sedikit. Jackson pun berencana mencuri uang dari perusahaan pengantar uang cabang Cibaduyut karena mereka memiliki orang dalam. Mereka pun dengan lancarnya berhasil mengambil semua uang tersebut. Di ulang tahun Jackson, mereka kembali merencanakan perampokan dengan menggunakan truk milik perusahaan Vertigo. Keesokan paginya mereka mulai menjalankan misinya. Sesuai scene di awal tadi, terlihat mereka dengan santai menjalankan aksinya tersebut. Tapi karena ada satu aba-aba yang melawan, salah satu anak buah Jackson yang bernama Jen pun membunuh kedua anggota Vertigo tersebut. Dan Jen jugalah yang membunuh anak dari Hill. Lima bulan kemudian, karena mereka sudah kehabisan uang, mereka pun kembali merencanakan perampokan besar-besaran dengan masuk ke kantor Vertigo tepat di hari Black Friday.
Sedikit informasi, Black Friday ini adalah hari di mana pembelanjaan besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa, sehingga uang tunai yang beredar akan sangat besar pada hari itu dan diperkirakan uang yang akan berada di kantor Fortico sebesar 160 juta dolar atau jika dirupiahkan hampir 3 triliun rupiah. Keesokan harinya terlihat Terry sedang memberikan arahan kepada anggota Fortico untuk lebih waspada dan memastikan mereka dan juga uangnya selamat sampai kembali ke kantor Fortico. Hill pun kebagian bersama Bullet. Ketika di perjalanan secara mengejutkan, Bullet mengaku bahwa dia adalah anggota dari Jackson dan meminta Hill untuk tidak melawan dan harus patuh kepada mereka. Jika tidak, maka Hill akan mati. Lalu Bullet mematikan sistem GPS di mobilnya dan masuk ke dalam sebuah gedung untuk memasukkan sebagian anggota Jackson ke dalam truk. Di dalam, Hill tidak melakukan perlawanan sama sekali ketika tangannya diikat. Lalu mereka pun pergi ke kantor Fortico dan berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui siapapun. Be cool, Agent. All clear, Gamma. Mereka masuk dengan menggunakan Hill sebagai tamengnya dan menyuruh semua orang untuk tiarap dan tidak melawan. Weapons on the ground, slowly. Do what he says. Get on the fucking ground. Dan sebagian lainnya mencoba mengalihkan ruang kontrol dengan menggunakan Bullet sebagai sandera untuk membukakan pintu agar Jackson yang lainnya bisa masuk. Tapi para anggota Fortico tidak begitu saja menyerah. Mereka pun melakukan perlawanan kepada para perampok dan aksi tembak-menembak pun dimulai. 1, 2, breach the gate. the rabbits have run, number 1. Use them. Here you go. Take this. Bullet, get down! Tapi pada akhirnya ruang kontrol berhasil diambil alih dan Jackson pun berhasil masuk ke sana. Lalu para perampok ini mulai memasukkan uang ke dalam truk. Tapi ketika orang yang menjaga Hill ngahuleng, Hill berhasil melumpuhkan satu orang perampok. I'll get fucked. Someone shoot the fucker! Dan Hill pun mulai keluar dan melakukan perlawanan terhadap para perampok ini. On. I'm not gonna hurt you. Terlihat ketika dua orang anggota Fortico sedang menembaki para perampok, datanglah Bullet. Dan dengan watadosnya, dia menembak rekannya sendiri. Boy, putar! Para perampok pun akan segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, Boy harus tewas di tangan Bullet. Sedangkan Hill yang tertembak tidak mati begitu saja. Karena sutradara ingin film ini lebih terlihat dramatis. Begitulah film terkadang lalakon utamanya susah untuk dibunuh. Kayak pakai ilmu rawa lontek cuy. Para perampok ini pun pergi ke tempat yang sudah direncanakan dan terlihat Jackson sedang sekarat karena tertembak di bagian lehernya. Setelah sampai dan mengeluarkan uang, Jen kembali ke mobil dan membunuh ketuanya sendiri. I'm gonna need that. Mereka berdua bergegas pergi dari sana menggunakan motor melalui jalur terowongan. Ujung terowongan sudah tersedia sebuah mobil untuk mereka pakai kabur menghindari FBI yang akan mengejarnya. Sesampainya di ujung terowongan, Bullet terlihat akan membunuh Jen. Tapi sayang Bullet terlambat dan Bulletlah yang harus mati di tangan Jen. Too fucking slow. Alhasil Jen seorang dirilah yang berhasil selamat yang menikmati uang tersebut. Cover over Seaside Freeway. 737, will you not? Scene pun berpindah ke Jen yang sedang menikmati uang hasil curiannya itu. Dan terlihat Hill sudah berada di sana. Aduh anjir, eta kumaha bisa apal ima si Jen cuy. Untuk membalaskan dendam anaknya, alhasil Jen pun tewas dengan tidak membawa uangnya sama sekali. You want? I want your liver. Your lungs. Spine. Dan film pun berakhir.
Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah serakah kepada harta atau uang, karena uang mah tidak akan dibawa mati. Uang bisa dicari tapi sahabat tak akan terganti. Aduh, lalalalah. Anjay, sinarieun si Uwa bijak euy. Menurut Uwa sih filmnya cukup seru. Dan worry lah. Dikasih nilai 7,3 mah, geus wanieun kieu cuy. Udah ya, Uwa capek mau istirahat dulu. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan komen apa saja di kolom komentar. Biar agak rame komentarnya atuh karomen atunya. Bebas lah komen naon, wah cager, wah naon tah itu bebas kuma dulur lah. See you next time video seperti biasa tukang cilok tukang tahu tara thank you sadayana.